Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Islamia sebagai konselor. Dan perkenalkan, nama saya Lina Sulistiawati sebagai konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik, silakan duduk. Oke, terima kasih sudah hadir. Gimana tadi perjalanan? Lumayan cukup macet sama mendung. Ya, mendung. Yang mungkin ya sekarang lagi musim hujan juga ya. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke sesi konseling, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Mutia Islamia, bisa dipanggil Ibu Mutia. Silahkan, boleh perkenalkan. Perkenalkan, nama aku Lina Sulistiawati, bisa dipanggil Lina. Oke, baik, dengan Teh Lina. Ya, oke, dengan Teh Lina ya. Jadi sebelum kita lanjut ke sesi konseling, ada beberapa hal yang akan disampaikan ya Lina. Yang pertama itu terkait bimbingan konseling ya. Jadi bimbingan konseling itu adalah layanan profesional yang memfasilitasi perkembangan individual ya. Jadi agar individual itu berkembang secara mandiri ya, secara mandiri dan optimal, yang meliputi apa saja sih? Pribadinya, sosialnya, belajarnya, dan karirnya melalui interaksi seperti ini ya, bimbingan dan konseling secara terbuka ya, interaksi seperti ini, dimana ini bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah serta membangun potensi diri. Jadi intinya individu ini mampu memahami dirinya ya, lingkungannya, serta mampu membuat keputusan dan mengatasi masalahnya sendiri ya. Jadi cukup difahami ya, cukup gitu. Setelah itu ada 3 asas Lina yang perlu diketahui ya dalam bimbingan konseling ini. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Jadi Lina datang ke sini ini dengan keinginan Lina ya, tidak ada keterpaksaan. Baik, yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana Lina datang ke sini ini ingin bercerita, terbuka saja ya, mau ceritakan apa saja ya. Terus yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini, apa yang Lina sampaikan kepada ibu tidak akan ibu bocorkan, tidak akan ibu sampaikan ke orang lain. Oke, mungkin cukup jelas Lina? Cukup. Oke, sebelum itu ibu mau tanya, hobi Lina apa nih kira-kira hobinya? Kalau selama ini aku suka baca novel sama dengerin musik-musik aja. Membaca novel dan mendengarkan musik. Oke, novel tuh seru juga ya. Iya. Itu isinya ada drama-drama gitu ya, cerita-cerita, cintaan, apa-apa pokoknya banyak. Terus kalau mendengarkan musik di saat Lina sedang sakit hati atau sedang beraktivitas? Lagi beraktivitas, aku suka mendengarkan musik. Oh, jadi apa saja? Apa saja? Apa saja gitu. Kalau di ini nih contohnya nyuci, udah Iya. bersih-bersih rumah, lagi bekerja gitu kan, pokoknya harus ada musik gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya terkait kedatangan Lina ke sini, ada yang ingin dibicarakan? Silakan. Terima kasih Ibu. Paling aku cuma mau cerita kalau misalnya aku tuh punya trauma soal berteman, karena ya emang aku sempat beberapa kali dikhianatin sama teman-teman aku seperti itu. Yang boleh diceritakan tidak apa-apa. Gak apa-apa, cerita aja. Ibu tidak akan membicarakan kepada orang lain. Oke. Jadi yang pertama itu aku kerja di salah satu PT Ibu. Itu ada satu PT, aku tuh berteman sama teman aku, memang ini udah cukup lama juga. Tapi tiba-tiba teman aku tuh mengkhianati aku Ibu. Dia
dia mengkhianati aku, yang ngebuat aku tuh sakit hati. Nah kalau di sini tuh aku tuh keluar sendiri. Aku benar-benar sakit hati banget, aku benar-benar down banget gitu ya, burn out banget, sampai aku tuh nggak mau berteman lagi. Mengurung diri untuk tidak berteman lagi, maksudnya kayak sama dia aja atau sama semua orang? Nah kalau dulu tuh aku tuh emang benar-benar aku cuma punya satu teman ibu, aku benar-benar nggak bisa bersosialisasi sama siapapun gitu. Sampai akhirnya aku dikhianatin. Yang pertama itu benar-benar aku yang tadinya aku coba percaya diri, aku jadi nggak bisa lagi percaya diri, aku nggak bisa lagi percaya sama teman-teman aku. Sampai akhirnya aku keluar dan aku coba lamar lagi di satu perusahaan. Nah ini perusahaan aku di luar kota ibu kebetulan. Lalu aku pergi ke luar kota, aku diterima kerjaan di salah satu PT di kota Cirebon. Nah itu setelah aku beberapa bulan ya untuk aku nggak bisa bersosialisasi dan berteman, akhirnya aku coba untuk memberanikan diri, aku coba untuk bangkit lagi sampai aku punya teman. Kita sudah cukup berjalan lama ya kita berteman di situ, tapi akhirnya kesekian kalinya juga temen aku mengkhianati aku ibu. Kali ini dia menuduh aku di kerjaan aku sampai aku dikeluarin dari kerjaan aku. Dan itu jadi setelah itu aku benar-benar aku nggak bisa lagi berteman sama siapapun ibu, aku udah nggak percaya lagi sama siapapun. Sampai sekarang aku berdiam diri terus di kamar ibu, aku belum bisa untuk keluar. Jadi dari cerita yang Mbak ceritakan pada Ibu, ya mungkin trauma-trauma Mbak mungkin dari awal Mbak itu mempunyai teman, Mbak udah percaya 100% pada teman itu, udah menganggap dia saudara, apalah lebih dari teman gitu kan. Terus Mbak dijatuhkan kepercayaan Mbak dengan dia selalu memfitnah Mbak, menuduh Mbak yang enggak gitu ya. Sampai halnya Mbak menutup diri ya, menjadi kayak udah aku nggak percaya lagi sama teman, aku nggak pengen berteman lagi gitu kan ya. Sampai halnya Mbak berhentilah dari perusahaan tersebut dan Mbak beralih ke perusahaan yang lain ya, yang mendaftarkan Iya, mencari lowongan pekerjaan yang lain gitu. iya. Nah itu di situ Mbak juga pengen ngebuka lagi gitu kan ya, kayak udahlah mungkin sini berbeda gitu kan. Mbak bakal punya teman yang selalu ada buat Mbak, terus juga selalu percaya sama Mbak gitu kan. Dan Mbak coba membuka diri gitu kan. Buka diri, Mbak berteman lagi, tapi alhasil itu tidak berhasil dan membuat Mbak terpukul lagi, kecewa lagi gitu, sakit lagi. Oke, mungkin dari kasus Mbak ini kita bisa belajar yang pertama itu kita tidak boleh terlalu percaya dengan orang lain, Mbak. Yaitu satu, ya kita tidak boleh terlalu percaya walaupun itu dengan teman, pasangan ya. Jadi suatu hal teman itu juga bakal mengkhianati kita ya kan, tanpa kita sadari, apalagi itu di tempat baru kita berteman, tiba-tiba kita akrab banget, tahu-taunya teman itu mengkhianati kita. Satu, kita tidak boleh terlalu percaya ya. Yang kedua, Mbak juga harus bisa membentengi diri ketika Mbak sakit hati lagi ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi Mbak bisa tahu, tapi sih aku sebenarnya kayak gini, masalah kayak gini doang. Oke, untuk sarannya memang yang pertama itu sebaiknya kita tidak boleh terlalu percaya kepada orang yang baru kita kenal, apalagi kenalnya baru beberapa bulan. Nah, memang kepercayaan ini tuh perlu dibangun secara perlahan. Dengan caranya tuh kita bisa melihat dulu perilakunya, dengan melihat sikapnya tuh bagaimana, seperti itu. Lalu kita juga jangan terlalu terburu-buru untuk menceritakan hal pribadi atau menyerahkan tanggung jawab penting sebelum kita tuh benar-benar yakin kepada mereka gitu.
Itu juga penting memang untuk kita tuh memiliki batasan yang jelas dalam hubungan pertemanan maupun dalam pekerjaan. Nah, bersikap baik dan terbuka itu juga boleh banget kita sharing-sharing gitu. Tapi tuh kita juga harus tetap waspada agar tuh kita tuh tidak pernah mudah untuk dimanfaatkan. Seperti itu, dengan sikap yang lebih hati-hati dan berperilaku secara rasional gitu. Nah, kita tuh dapat melindungi diri kita tuh dari kekecewaan dan menjaga kondisi emosional kita, terus menjaga juga kepercayaan diri kita.